Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Puji Tuhan. Ada satu kisah pada waktu Maleakhi melayani, dan tidak ujuk-ujuk ada satu ungkapan di ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Tidak, umat Tuhan waktu itu sedang mengalami degradasi, sedang mengalami satu kemerosotan iman kepada Tuhan, karena orang Israel ini menyimpang dari Tuhan, tidak berjalan lagi dengan tegak lurus, sudah mulai membelok-belok, saudara-saudara. Dulu mereka ditolong oleh Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan berikan kepada mereka keselamatan melalui laut dan segala macam. Ada tiang awan, ada tiang api yang terus melindungi umatnya. Sekarang mereka mulai menyimpang dari Tuhan. Orang Israel mengalami satu kehancuran rohani. Kelihatan saja orang Israel ini pada waktu fisik beribadah, tapi sesungguhnya mereka sudah jauh dari Tuhan. Orang bisa kelihatan tampil beribadah, tapi sesungguhnya bukan lagi beribadah. Dia sedang menjalankan satu tugas rutinitas. Ya, ini karena waktunya ibadah, saya ibadah. Itulah kondisi orang Israel pada waktu itu. Sama seperti dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Persis seperti itulah kondisi orang Israel pada zaman Maleakhi ini melayani, saudara-saudara. Maka dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu kondisi nyata di tengah-tengah umat Tuhan yang pada waktu Maleakhi ini melayani. Ada satu kehancuran rohani, ada satu kemunduran dan kemerosotan yang luar biasa, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sekedar formalitas, ibadah hanya rutinitas dan tidak sungguh-sungguh bertuhan. Mereka beribadah sekedar kumpul, dan ibadah mereka itu adalah ibadah topeng. Nah, itu pada masa Maleakhi. Nah, kondisi real dari orang Israel pada waktu Maleakhi melayani ini. Klik di pasal 1. Yang pertama, mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Coba klik ini loh. Maleakhi pasal yang ke-1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan. Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, kata Tuhan, di manakah hormatnya kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takutnya kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Orang ini sudah tidak peduli dengan Tuhan, maka mereka hina baiknya Tuhan, mereka lecehkan baiknya Tuhan. Lawan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Coba menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut
menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah. Bukan tidak bisa. Kembalikan hati Allah kepadamu. Lunakkan hati Allah kepadamu. Kamu ini sudah hancur secara rohani. Begitu saudara-saudara. Cobalah melunakkan hati Allah supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Kamu sendiri yang membuat porak-poranda kondisi rohani itu. Begitu saudara-saudara. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Nah lihat saudara, ini satu kita lihat dari kitab Maleakhi ini. Ada satu kemerosotan, ada satu kehancuran iman pada waktu itu. Mereka kelihatan beribadah, saudara, tapi mereka menghina Tuhan. Mereka melecehkan Tuhan, tidak lagi hormat dengan Tuhan. Mereka datang memang beribadah, tapi persembahan atau korban yang mereka bawa adalah korban yang tidak baik, ya. Korban yang asal-asalan. Pokoknya ada deh, gitu saudara-saudara. Pokoknya aku kan datang ke sana membawa korban, membawa persembahan, tapi sungguh persembahannya tidak menyukakan Tuhan. Yang dikasih yang jelek-jelek, ya kan? Yang timpang, yang buta, yang sakit-sakitan, yang koreng-korengan, kira-kira begitu kekasih dalam Tuhan. Lah, ini Maleakhi ini lihat kondisi yang seperti itu, sangat hancur dan rusak betul. Maka ini yang ingin diperbaiki oleh Tuhan. Maka tidak ujuk-ujuk tiba bawalah persembahan persepuluhan. Tidak, memang diawali dari kisah bagaimana umat Tuhan ini sedang mengalami kehancuran rohani. Dan itu satu kerusakan yang tidak boleh terjadi. Maka Nehemia dipakai Tuhan untuk memulihkan kondisi orang Israel pada waktu itu. Mereka membawa persembahan tapi yang timpang, yang buta, yang jelek-jelek. Sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Ini kondisi orang Israel pada masa Maleakhi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kondisinya melakukan perkawinan campur. Tidak boleh, tapi terjadi pada masa Maleakhi melayani. Pada masa Esra melayani juga mengalami hal yang sama. Kawin campur, tidak boleh. Lebih maksudnya apa Jawa sama Batak oleh. Bukan itu yang dimaksud, tapi lihat saudara-saudara. Yuk coba. Maleakhi pasal 2 sampai 13. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Satu Bapa. Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab, nah ini loh saudara, kejahatannya. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Mereka kawin campur saudara-saudara. Ya, orang yang tidak sekeyakinan, mereka kawin dengan begitu. Allah di dalam kitab Ulangan mengingatkan supaya kamu tidak mengambil perempuan mereka, perempuan Moab, perempuan yang lain yang tidak seiman. Begitu saudara-saudara. Biarlah Tuhan melenyapkan dari negeri, melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Dikatakan, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Lah kamu kawin campur yang seperti itu, kau mau bawa apapun yang tidak berkenan Tuhan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Nah, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata. Kamu boleh nangis, tapi tangisanmu itu adalah air mata buaya nanti kira-kira. Ya, dengan tangan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Kamu itu orang jelek-jelek, gitu saudara. Wes dibilangi bahwa tidak boleh kawin campur, kamu lakukan. Tidak boleh, itu saudara-saudara. Ya, coba lebih cepat. Lihat lagi yang lain. Ini loh, zaman Esra. Esra 9 ayat 1 dan 2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang Israel awam, para imam, orang Lewi, dan tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Mereka ini tidak seiman, begitu saudara, jauh keyakinannya, karena mereka telah mengambil istri
dari antara anak perempuan orang-orang itu, yaitu Mesir, Moab dan segala macam tadi, untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah apa? Benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Imam yang tadi mendapat persembahan itu, persepuluhan itu, mereka juga turut, bahkan mereka yang pertama. Ya coba, Imam, Lewi, mereka yang pertama melakukan perkawinan campur itu. Tidak boleh, tapi dilakukan, jahat mereka. Ya jahat mereka. Puji Tuhan. Maka kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kejahatan yang terjadi pada masa Maleakhi. Kehancuran dan kerusakan terjadi pada masa Maleakhi ini, saudara-saudara. Ya dia lagi ingatkan loh, bahwa sejauh sebelumnya di kitab Ulangan, Ulangan 7 ayat 3. Janganlah juga engkau kawin-mawin. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir sudah diingatkan sebelumnya. Jangan engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anakmu perempuan atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Perempuan mereka jangan kau ambil, atau laki-laki jangan diambil oleh perempuan mereka. Kira-kira begitu, sudah. Jangan. Itu tidak ada persamaan. Jangan kau lakukan itu, gitu saudara-saudara. Tapi orang Israel ini, ya memang dasar sudah hancur rohani. Ngeyel. Kalau sudah rohaninya rusak, semua dilakukan, saudara-saudara. Saya kan udah bilang yang lalu. Kalau sudah rohani hancur, tidak baik, lakukan macam-macam. Tidak peduli soal pernikahan, mau beda keyakinan lakukan, itu hancur rohani. Kalau baik rohaninya tidak. Itu pertanda satu kehancuran rohani, rusak rohani. Ya, saya mencatat lagi tapi di sini tidak ada. Keluaran 34 11 sampai 16. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jangan engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Nah saudara, tidak boleh. Alkitab bilang, diingatkan jauh-jauh hari. Jangan kamu mengadakan kawin campur begitu. Bukan soal suku, bukan soal warna kulit, bukan soal warna rambut, tidak. Tapi soal keyakinan. Jangan kau campur baur begitu saudara-saudara. Ya, tidak boleh. Ya, ini perjanjian baru, ingatkan. 2 Korintus 6 ayat 14. Ya. Jangan kamu merupakan apa? Pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa? Nah itu saudara, menunjukkan bahwa jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apa terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan beliau? Nah, persamaan apa yang terdapat antara Kristus dengan beliau? Terus. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang? Apa bagian orang percaya itu? Tidak ada. Terus. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Apa hubungan baik Allah dengan berhala? Terus. Karena kita adalah baik dari Allah. Kita ini baik dari Allah loh. Terus. Menurut firman Allah ini. Nah, bukan menurutku, bukan menurut gereja, tapi menurut firman-Nya Tuhan. Terus. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Ya, terus. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17, terus. Sebab itu keluarlah kamu dari antara. Keluarlah kamu dari. Nah, jangan keluar. Ya, terus. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Nah, pisahkan dirimu. Berteman boleh, ya.
Boleh, sama semua orang bisa, saudara-saudara. Tapi soal perkawinan campur itu tidak dibolehkan. Maka ini kondisi umat Tuhan pada zaman Maleakhi. Mereka sedang mengalami satu kerusakan, kehancuran rohani. Maka mereka sampai terjadi demikian. Itu yang kedua. Kita lihat yang berikutnya. Mereka tidak setia pada istri masa mudanya, alias menghalalkan perceraian. Itu loh saudara kondisinya. Maleakhi 2 masih di Maleakhi itu loh. Dari pasal lihat ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dalam teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, itu harusnya. Ya, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa bukan istri muda loh. Istri muda bilang pada masa muda. Iya, istri dari awal sampai akhir gitu loh. Bukan istri muda kalau rame-rame bapak-bapak ini nikah lagi cari istri muda. Enggak. Nah itu terjadi pada saat Maleakhi melayani rusak benar. Sebab aku membenci apa? Perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu. Jangan berkhianat sama pernikahan. Jangan khianati pernikahan itu. 3 hal ini terjadi. Yang pertama tadi, tidak menghormati Tuhan. Mereka ibadah tapi asal-asalan. Yang kedua, melakukan perkawinan campur. Yang ketiga tadi, tidak setia pada istri masa mudanya dan menghalalkan perceraian. Matius 19 ayatnya yang ke-6 diingatkan lagi. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh cerai, saudara. Kalau kita lihat ayat ini berikutnya di Matius, karena ketegaran hatimu lah dikatakan. Memang kamu jahat, nakal, mau dewe, ini satu kehancuran. Dan kehancuran ini tidak diinginkan Tuhan. Allah ingin memperbaiki. Dan itulah yang terjadi pada masa manusia pertama Adam dan Hawa. Mereka sudah hancur secara rohani. Jangan makan itu, dimakan, hancur, saudara-saudara. Apakah Tuhan biarkan mereka dalam kehancuran? Tidak. Dicari. Nah itu, pada masa Maleakhi terjadi demikian. Ketika mereka mengalami kehancuran itu, Allah ingin pulihkan persekutuan itu. Allah ingin memulihkan hubungan yang rusak itu. Yuk, Maleakhi 3:7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku, dari firman yang rusak tadi, dan tidak memeliharanya. Karena kamu sudah rusak, saya tidak ingin, tapi saya ingin memulihkan. Maka dikatakan apa? Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan minta kembali. Tuhan minta pulang. Kamu memang hancur, ayo kamu kembali, kamu dipulihkan, kembali. Tuhan mau memperbaiki hubungan Allah dengan manusia yang sudah rusak. Tapi kita lihat, manusia itu merasa tidak mungkin gitu. Kami ini benar-benar hancur, sadar loh mereka itu hancur. Lihat di bahasa berikutnya. Tetapi kamu berkata apa? Dengan cara bagaimana kami harus kembali itu sangat mustahil. Tidak mungkin. Allah tidak ingin kita ini rusak. Allah ingin kita kembali. Kembalilah kepadaku. Tapi mereka bilang, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku hancur-hancuran ini. Bukan 1, 2, 3, 4 lagi suamiku yang mempersuamiku. Wes oke. Karena tiap malam ganti bisa 4. Ngeri. Tapi Tuhan pun mau pulih. Iya. Tuhan mau pulihkan. Kalau ada WTS misalnya, masuk ke gereja ini, Tuhan juga mau pulihkan mereka. Betul? Iya. Yang seperti itu pun Allah mau pulihkan. Mau pulihkan. Apapun kondisi manusia itu Allah mau pulihkan. Serusak apapun manusia itu Allah mau pulihkan. Maka dia rela mati di atas kayu salib itu. Tapi saya jangan bilang, lu kalau mau dipulihkan tak rusak deh, tak jualan nanti malam. Ya, jangan. Kalau kau sudah baik sekarang, makin baik. Tapi kalau kau rusak sekarang, berubahlah menjadi baik. Iya.
Itulah yang Tuhan mau. Dengan cara bagaimana kami kembali? Caranya begini. Bolehkah manusia menipu Allah? Nah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan dan seterusnya. Kalau kita adalah orang baik-baik itu, bawa persembahan persepuluhan. Jangan sampai tidak membawa. Kalau tidak membawa, berarti kita belajar rusak. Sama seperti tadi, mereka membawa persembahan yang timpang, yang buta, yang korengan, yang lain-lain. Ya kan? Kita sedang belajar rusak. Kalau tidak membawa, kita sedang tidak bertumbuh dan tidak kuat. Saudara, itu kebenaran Kristus. Bawa persembahan persepuluhan, bukti bahwa kita dipulihkan oleh Tuhan. Tidak mudah bawa persepuluhan, tapi ini firman kebenaran, ya kan? Kebenaran bukan bohongku. Dan bukan saja soal persepuluhan yang berat. Tetaplah berdoa. Sanggupkah kita 1 jam berdoa tiap hari? Saya kan sudah bilang, berdoalah 1 jam setiap baca firman 2 pasal. Bertekunlah membaca kitab suci, Alkitab bilang. Jadi bukan soal persepuluhan yang berat yang mau kita lakukan. Berdoa saja yakin kita masih luput loh. Tiap harinya masih ada di antara kita tak berdoa. Masih ada yakin. Jadi sama beratnya dengan persepuluhan kan? Kalau kau bisa katakan saya berdoa, persepuluhan pun gampang dibawa. Itu tandanya dipulihkan. Itu tandanya dipulihkan. Kalau kita berdoa gagal, memang persepuluhan kita gagal. Sama kok pelaku firman, ya kan? Betul, sama pelaku firman. Jadi dari situ bisa kita lihat, kenapa aku tidak bawa persepuluhan? Lihat, doa aja aku gagal, baca firman aku gagal. Loh, iyalah pantaslah gagal di sini. Lalu kita menjelekkan gereja. Wah, pendeta itu mata duitan, kok perpuluhan. Sebenarnya dirinya yang berusaha. Dengan baik. Kita yang sedang berusaha. Berdoamu gagal. Baca firmanmu gagal. 1 jam sehari berdoa, 2 pasal sehari baca firman. Baca WA bisa panjang-panjang. Ya. Nah, dari situ bisa kita ngecek. Kalau kita gagal dalam hal itu, bukan pendeta atau gereja itu yang keliru. Bukan. Kitalah yang sudah rusak. Mau diperbaiki? Mau. Bisa kalau mau. Bisa diperbaiki. Sudah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Supaya apa? Supaya ada persediaan makan di rumah untuk Lewi, untuk imam tadi. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini clear. Tidak ada mempersalahkan gereja, mempersalahkan pendeta, sing mata duitan tadi. Sebenarnya kita yang rusak. Lihatlah kepada diri kita. Kita yang sedang rusak. Kita itu harus diperbaiki. Karena peristiwanya 3 hal terjadi tadi, yaitu tidak hormat kepada Tuhan, kasih yang timpang-timpang, yang jelek-jelek. Lalu kawin campur, kembalilah kamu. Kembali, bukan tidak mungkin bisa kembali, bisa kembali. Kalau kita bukan orang rusak itu, berarti memberi persembahan persepuluhan itu tidak. Tidak berat, tidak jadi persoalan, tapi itu akan jadi persoalan karena kita berat melakukan firman. Tetaplah berdoa, bertekunlah membaca kitab suci. Ini bukan hanya pada bagian ini. Soal kejujuran, percabulan, perzinahan masih itu larangan-larangan dari Tuhan. Berbohong, mencuri dan sebagainya itu larangan. Bisakah kita lakukan? Nah itu sudah. Kalau kita gagal di situ dan kita gagal pada bagian ini, memang aku rusak. Itu sudah. Kita yang rusak. Kesucian pun tidak bisa saya jaga, kekudusan pun tidak saya bisa jaga, berdoa pun tidak bisa saya tetap secara kontinu, baca firman juga tidak kontinu. Saudara, saya yang rusak. Gitu saudara. Maka supaya tidak rusak, ayo kita berbenah, kita perbaiki. Kita ini sedang rusak. Ya, sedang rusak. Dan tidak mau kerusakan itu terjadi. Kembalilah kepada
maka aku akan kembali. Saat perpuluhan kita berikan itu bukan soal jumlah, tapi persentase. 10% dari. Apakah itu harus? Harus, kata Alkitab. Ulangan 14:22-23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Harus persepuluhan, tidak boleh tidak. Kita tidak memiliki 10% ini, miliknya Tuhan. Harus engkau benar-benar. Maka dikatakan dari tongkat gembala setiap yang ke-10 berhenti. Setiap yang ke-10. 1, 3, 9, 10 berhenti. 1, 6, 7, 9, 10 berhenti. Setiap yang ke-10. Makanya harus engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil. Terlalu berat, harus dibuang. Iya. Tapi saat kita memberi persepuluhan, kita belum memberi kepada Tuhan. Belum ada korban kita. Kalau persepuluhan itu masih mengembalikan kepunyaan Tuhan, belum berkorban, saudara. Jadi kalau gajimu ada 1 juta, 10 juta, kau kasih misalnya 100.000 dari 1 juta, 100.000 kan dari 1 juta. Nah, yang 900.000 punya kita. Nah, dari sini keluar kalau ada pengorbanan, kalau berkorban. Yang 10% yang kita kasih belum korban, belum memberi. Itu mengembalikan miliknya Tuhan. Jadi sekalipun jumlah besar yang kita berikan itu bukan soal, saudara-saudara. Wah, aku weneh gede loh. Saudara, kalau itu persepuluhan bukan korban namanya. Kau mau kasih 2 juta setiap bulan karena hasilmu 20 juta. Jangan bangga, wah aku udah kasih 2 juta loh tiap bulan ke gereja itu. Enggak. Ketika engkau memiliki perusahaan, penghasilannya 1 miliar, 100 juta harus kita kasih ke gereja. Aduh, 100 juta loh, wis tak weneh ke gereja itu loh. Enggak, belum besar. Karena itu persentase. 10% dari hasil. 100 juta itu miliknya Tuhan dari 1 miliar. Supaya kita bisa mengerti. Jadi jangan pernah bilang, aku nanti memberi persepuluhan tunggu aku kaya. Enggak bisa. Tunggu aku penghasilan besar, enggak bisa. Jadi bukan soal kecil dan besar. Memang hanya ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Penyerahan kita kepada Tuhan. Hasil 1 juta, 100.000 persepuluhan. Karena itu 10% miliknya Tuhan. 20 juta, 10% bagiannya Tuhan berarti berapa? 2 juta dari 20 juta. Nah, ini sekali lagi saya bilang tidak mudah. Maka kita harus bilang kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku ketaatan, berikan aku hati yang baru, berikan aku ketundukan, berikan aku mengerti kebenaran firman dan bertumbuh kuat di sana. Yesaya 36 ayat 6-7. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang tak. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa memberi 2 juta tiap bulan, penghasilanku 20 juta. Berikan aku hati yang lembut, bukan hati yang keras. Berikan aku hati yang taat, bukan hati pembangkang. Itu sudah minta kepada Tuhan hati yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Kalau kita minta Tuhan lembutkan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Hanya kita minta Tuhan, berikan aku hati taat, berikan hati yang berubah. Bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak membawa persepuluhan tapi kaya? Nah, ini saudara-saudara dalil-dalil kita membenarkan diri. Saya beritahu, itu orang Kristen yang itu punya perusahaan kaya tapi tidak bawa persepuluhan. Jangan benarkan dirimu dengan begitu. Itu bukan anak. Anak itu pasti dihajar. Ibrani pasal 12 ayat 5-7. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang tidak dikasihinya. Tuhan menghajar orang. Iya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak.
Kalau kau itu anak, diajar. Ya, bukan menyiksa, tapi diajar. Ayo tak, gitu sudah. Ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Iya, kalau kau diajari soal persepuluhan, soal kesucian, soal kekudusan, soal berdoa, soal baca firman, itu memang berat. Itu satu duka cinta itu berdoa itu bagi dia. Kalau kau juga berdoa paling jam 7, sak penaknya gitu. Tidak mungkin bangun jam 4 seperti di sini. Waktu itu berdoa dengan berat mata begini. Memang tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, duka cita itu. Ya, tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran. Wow, kalau kita benar-benar taat, berbuat, memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh anak itu dihajar loh. Bahwa orang itu kaya kok tidak kasih perpuluhan. Bukan anak, dia tidak perlu diajar dia itu. Tapi anak itu diajar. Ya mereka tidak diajar. Dia bukan anak kok, ngapain lu anakku? Kristen itu loh. Namanya si Daniel, namanya si Hosea, namanya siapa? Lu kok mereka kaya-kaya? Tidak kasih perpuluhan, tidak apa-apa. Anak ada dia. Kan gitu saudara. Kalau anak dia dihajar. Kalau bukan anak dia nikmati itu semua. Ayo, jadi anak yang benar. Ya jadi anak yang benar. Bukan cuma bilang kita anak Tuhan, tapi jadi anak Tuhan yang benar. Bagaimana cara Tuhan menghajar? Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Nah, kata apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Karena pada waktu itu orang Israel penghasilannya dari pertanian dan beternak, maka ketika hujan tidak turun, maka berkat sama dengan berkat itu tertutup begitu. Ini berbicara soal ketaatan kita. Mau diberkati berlimpah-limpah itu bukan urusan. Itu jangan tangkap. Itu loh yang salah-salah kita. Lalu kita bawa persepuluhan supaya diberkati, ya kan? Lalu ketika kau tidak diberkati kecewa. Enggak, bukan itu. Tuhan itu bukan ikan yang bisa dipancing kasih umpan kecil dapat gede. Jadi bukan begitu kepada Tuhan. Nanti kau kecewa kalau begitu. Bukan itu berbicara soal ketaatan kita. Kalau diberkati itu urusannya Tuhan. Kita anak, kalau anak yang terserah Tuhan, seperti kita lah. Kalau anak kita baik-baik, tak diminta pun ini. Lalu yang kedua, lihat ayat 11. Ini ayat 1. Aku akan menghati bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan. Cara mengajarnya didatangkan bencana, yaitu bencana belalang. Bencana ini dijauhkan Tuhan dari setiap pekerjaan tangan kita. Inilah cara Tuhan menghajar. Diizinkan itu, diizinkan. Ini cara Tuhan menghajar itu. Demikian diberikannya bencana begitu. Ditahannya hujannya. Ayo Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita belajar tetap untuk memberikan persembahan. Kembali pada zaman Malian, mereka rusak. Bagaimana kami kembali? Oh, sini bawa persembahan. Nah, kita ini orang baik-baik, tidak seperti orang zaman Malian. Kalau memang pada zaman, ayo kembali, Tuhan mau kembalinya kita itu. Mari kembali kepada. Jangan sampai biarkan rusak itu menguasai kita. Tuhan Yesus berkata.